Halo, selamat pagi, siang, sore, para mahasiswa yang terkasih. Apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Kuliah hari ini, kita akan membahas tentang hubungan antara agama dan kebahagiaan. Saya mengambil dari Swedia ini ya. Ada orang Swedia bernama Alice Jetborn. Dia menulis sebuah artikel ilmiah. Beliau adalah pengajar di Umeå University atau Universitas Umeå di Swedia. Artikel beliau itu menarik. Religion and happiness, is there any positive relationship? Ya. Apakah ada hubungan positif antara kebahagiaan dan agama? Gitu ya. Menurut Anda ada atau tidak? Pak, agama itu hanya membebani saja itu, atau memang Pak ada hubungannya? Saya itu dari agama saya diajari untuk bahagia. Caranya dengan cara A, B, C, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas itu. Tapi ini dari sudut pandang ilmiah. Ya, jadi si Alice Jetborn ini, pengajar Swedia ini, sebenarnya bertitik tolak dari satu keprihatinan. Keprihatinan apa ya? Keprihatinan bahwa ternyata di Swedia dan sebenarnya Eropa pada umumnya, itu angka kesehatan mental ya, itu sebenarnya cukup memprihatinkan ya. 7% warga Swedia dari umur 17 sampai 80 tahun itu terkena gangguan atau kesehatan mental, entah itu hanya kecemasan atau kecemasan yang akut atau stres atau depresi. Ternyata cukup banyak yang kena ya kesehatan mentalnya. Habis jadi itu juga berlaku pada kita. Apakah mental kita itu baik-baik saja atau bagaimana? Nah, semoga artikel dari guru Swedia ini ya, yang namanya adalah Alice Jetborn, menjadikan inspirasi bagi kita bahwa sebenarnya ada hubungan yang positif tadi ya antara agama dan kebahagiaan. Baik, kita langsung ke introduction ya. Di sini dikatakan bahwa the Swedish Public Health Authority has a target called equal health, where the public health policy will create societal conditions for a good public health, but also to close the invincible health gaps in one given generation. Jadi memang pemerintah Swedia ini yang bagus ya, ada target. Target apa? Target kesehatan publik, terutama di kesehatan mental. Jadi mereka punya target agar warganya itu sejahtera ya, dan sehat, ya, baik fisik maupun mental. Nah, dari target ini kemudian ditemukan apa ya masalah-masalah yang muncul yang membuat orang tidak bahagia. Lalu ditemukan ada di sini istilahnya determinants of health. Ya. Jadi ada faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan. Gitu. Nah, di sini dibagi ada faktor sosioekonomis. Jadi orang bahagia itu karena masalah sosial ekonomi. Gitu. Memang asumsi kita kalau ekonomi semakin sejahtera begitu, maka orang akan semakin bahagia kan? Atau social ekonomi, atau misalnya secara sosial ekonomi tidak yang kaya tidak hanya satu orang, tapi cukup banyak orang dan itu bisa mensupport secara sosial warga di sekitarnya, maka kebahagiaan bisa terjamin dengan cara misalnya jalan dibangun, infrastruktur, kemudian ada misalnya ada rumah yang rusak bisa bedah rumah dan seterusnya. Itu yang dilakukan di beberapa komunitas agama juga. Sosioekonomi, cultural, ini bisa dikatakan bahwa faktor budaya itu menentukan kebahagiaan. Contohnya budaya Pak, contohnya pendidikan kan. Jadi misalnya ada asumsi bahwa orang semakin pendidikannya tinggi itu semakin bahagia, kira-kira demikian. Atau orang yang pendidikannya rendah, lalu kan akibatnya apa? Akibatnya pekerjaannya ya hanya itu saja, lalu kebahagiaannya rendah. Misalnya jadi buruh gitu kan, karena budaya atau pendidikannya rendah. Oke, next.
Faktor apa lagi? Environmental factors atau faktor lingkungan. Nah, ini faktor lingkungan ini, apakah faktor lingkungan bisa menjadikan manusia menjadi tidak bahagia? Tentu saja apabila lingkungan kotor dan seterusnya, itu orang lebih tidak bahagia kan. Itu fakta ya, tidak hanya asumsi. Dan kalau lingkungannya bersih, lingkungannya support ya, health system gitu, maka dia akan baik-baik saja. Jadi dari pengantar ini mau dikatakan bahwa ada determinants atau faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan seseorang gitu ya. Ada faktor sosioekonomi, ada faktor cultural atau budaya, ada faktor juga lingkungan. Oke, masalahnya adalah the mental illness in Sweden is higher among women and during younger year of age. Jadi memang ada masalah kesehatan mental di Swedia. Sebenarnya tidak hanya di Swedia saja ya, hanya mungkin di Indonesia perlu ada penelitian lebih lanjut hubungan antara agama dan kesehatan mental itu mungkin akan lebih baik ya. Atau pengaruh agama dan kebahagiaan. Nah, di sini diteliti nih orang Swedia ini. Jadi harapannya memang penelitian ini sungguh menemukan hubungan yang signifikan ya, hubungan positif yang signifikan antara agama dan kebahagiaan. Karena unfortunately di Amerika ditemukan nih ya, di US ya, religious people in US are less educated than the non-religious people. Nah, sebenarnya tidak selalu agama itu bisa membawa kebahagiaan. Contohnya di bagian di Amerika misalnya. Jadi itu kebanyakan orang-orang yang beragama di Amerika itu less educated. Akibatnya apa? Akibatnya dalam hal pekerjaan, dalam hal income, dalam kehidupan mereka itu lebih sedikit daripada yang tidak religius gitu ya. Jadi yang tidak religius itu lebih rasional, lebih fokus ke karir dan seterusnya, lalu income-nya lebih tinggi daripada mereka yang more religious, yaitu di US. Akibatnya income lebih rendah. Memang perlu diselidiki lebih lanjut, tapi dari pendidikan yang lebih rendah itu menjadikan secara sosioekonomik warga di Amerika religius ini menjadi lebih rendah ya, dan itu akan mempengaruhi level kebahagiaan. Lain lagi dengan penelitian di Jerman. Nah, ini dikatakan previous research has found different results, ya, hasil yang berbeda regarding how religion affects one's life satisfaction. Bagaimana agama mempengaruhi kebahagiaan seseorang ya, atau kepuasan orang. Di Jerman ada research oleh Sinewe 2015. Jadi memang ada pengaruh positif antara agama dan well-being atau agama dan kebahagiaan individu maupun kelompok. Kok bisa? Ini misalnya. 1. Religious organizations. Jadi yang namanya agama itu punya religious organizations. Dan mereka mempunyai cara untuk mensupport kebahagiaan jemaatnya. Gitu. Misalnya gereja-gereja di Jerman itu membantu mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir itu dengan kegiatan cinta kasihnya. Nah, misalnya ada kegiatan karitatif, ya, bagi-bagi makanan atau bagi-bagi donasi bagi mereka yang berkekurangan. Itu juga ada di kalangan agama Islam kan, ada konsep sodakoh gitu misalnya. Jadi mereka yang berkecukupan diatur oleh agama supaya berbagi, dan itu secara sosioekonomi kemudian bisa mensupport level kebahagiaan mereka yang lebih miskin. Secara cultural, secara budaya, ya tentu saja mereka bisa saling mendoakan, bisa saling menghealing gitu ya, mengkonseling sehingga saudara-saudara sesama jemaat yang kesusahan itu bisa didengarkan curhatnya, bisa dibantu kesusahannya. Gitu. Misalnya rumahnya bobrok itu bisa dijadikan bedah rumah. Beberapa gereja di Indonesia juga melakukannya. Kemudian ini lagi ada the personal and inner dimensions of religion. Ya. Ini sebenarnya masuk di mana? Apakah di sosioekonomi? Tidak juga di cultural. Tidak juga secara spesifik ya, tapi ini lebih ke kebahagiaan spiritual. Jadi belief in God, for instance, may be positively correlated to subject well-being.
orang-orang yang percaya pada Tuhan itu percaya penuh ya. Itu yakin hidupnya akan baik-baik saja, baik selama hidup maupun setelah mati. Nah, keyakinan baik-baik saja setelah mati ini rupanya tidak ditemukan pada mereka yang ateis gitu. Bisa dikatakan demikian. Jadi ternyata di Jerman ini ditemukan bahwa religion really sungguh signifikan mempengaruhi kebahagiaan mereka yang beragama. Ya. Jadi agama itu mempengaruhi kebahagiaan mereka yang religius. Nah, oke. Itu di Jerman. Another review was conducted, collected 100 studies, examined the statistical relationship between life satisfaction and religion. Jadi ada studi lagi ya, ada 100 macam studi yang mencoba menyelidiki hubungan antara kepuasan hidup dengan agama. Di sini 79 of the studies reported a positive relationship. Jadi dari 100 dari 79, artinya 79% itu setuju bahwa agama itu sungguh berpengaruh ya bagi kebahagiaan atau life satisfaction. Nah, kebahagiaan di sini tadi juga dikatakan tidak hanya life satisfaction, ada subject well-being gitu. Dan subject well-being itu tidak cukup hanya sosial ekonomi ya. Tidak cukup hanya cultural gitu ya. Tidak cukup juga faktor lingkungan, tapi juga spiritual well-being. Jadi bagaimana kepercayaan orang akan Tuhan itu bisa menyembuhkan. Iman itu ya kadang-kadang bisa menyembuhkan. Saya sendiri punya pengalaman dengan beberapa teman yang berdoa dan doanya dikabulkan. Misalnya doa apa Pak? Doa mohon kesembuhan bagi dirinya dan dia sembuh. Mohon kesembuhan bagi temannya dan dia sungguh-sungguh sembuh. Padahal dokter menyerah. Itu tidak ditemukan di logika kebahagiaan orang-orang ateis gitu. Itu sering ditemukan di spiritual well-being. Bagaimana orang spiritual itu meyakini hidupnya akan baik-baik saja. Bahkan teman saya yang kanker payudara stadium 4, meskipun tidak sembuh, tapi dia merasa oke. Karena jika saya berbuat baik dan berdoa sungguh dan saya percaya pada Tuhan saya, nanti toh setelah saya meninggal, saya masuk surga. Jadi ketika kematian mendekat, dia tidak takut. Hal ini mungkin tidak ditemukan bagi orang-orang yang tidak beriman atau tidak beragama. Ya, jadi is there any positive relationship? Ya, ditemukan di beberapa penelitian. Walaupun memang di US tadi tidak ditemukan. Kenapa? Karena orang beragama cenderung tidak mau pendidikannya tinggi gitu ya, karena mungkin menganggap Tuhan itu sudah cukup bagiku, maka saya tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Lalu akibatnya ketika mencari pekerjaan juga rendah. Ini juga bisa jadi kritik bagi orang yang beragama. Orang yang beragama tidak harus menjadi bodoh gitu kan. Kalau bakat Anda untuk menjadi pintar, pintar saja. Supaya bisa membagikan kecerdasannya bagi kesejahteraan banyak orang. Tetapi memang kita mendengarkan bahwa ada penelitian yang mengatakan agama itu punya pengaruh positif pada kebahagiaan manusia. Tetapi juga kalau tidak hati-hati, misalnya tadi orang setelah beragama lalu cenderung lari dari kenyataan, saya tidak usah berusaha keras gitu ya, karena Tuhan mencukupi gitu-gitu. Padahal mungkin saja itu lalu berpengaruh bagi kebahagiaan dia maupun orang di sekitarnya. Next, the concept that it is not only the individual's consumption that is affecting the happiness, but also the consumption of others is a widespread phenomenon. In a paper written by Duport and Liu, 2003, they delineate two different effects consumptions externalities may have. An increase in aggregate consumptions may raise the marginal utility of individual consumption relative to leisure and or lower individual utility level. Jadi begini teman-teman, kadang-kadang level kebahagiaan juga ditentukan oleh level konsumsi manusia. Level konsumsi manusia ini kalau tidak dikendalikan bisa overconsumption, dan itu merugikan. Nah, salah satu aturan moral yang mengendalikan hasrat, gairah, keserakahan manusia itu agama. Jadi di sini
aturan agama yang mengendalikan manusia itulah mengendalikan manusia supaya tidak overconsumption, itu yang menentukan kebahagiaan. Ya, ditemukan lagi. Oke, lalu ada metode penelitian dan kemudian ada limitations, penelitian, data, dan metode. Nah, ini menarik juga. Jadi misalnya ada Biswas Diener ya, tahun 2004 menemukan bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Misalnya umur, kedewasaannya, misalnya kekanak-kanakannya itu menentukan dia bahagia atau tidak bahagia. Gender, nah kadang-kadang yang pria ya, itu hierarki diuntungkan oleh sistem sosial kan. Yang wanita kadang-kadang direndahkan sehingga lebih sulit bahagia. Misalnya di gender hierarkial ya. Ethnicity, kadang-kadang minoritas, mayoritas etnis itu juga menentukan karena secara sosial itu kan support ya teman-teman. Anda yang di mayoritas secara etnis mungkin akan lebih diuntungkan. Beberapa teman saya yang ketika saya di seminari, kadang-kadang ada terjadi semacam pandangan remeh pada mereka yang di luar Jawa misalnya. Nah, itu kan kemudian menentukan bahwa etnis itu menentukan kebahagiaan. Education menentukan kebahagiaan ya, karena semakin tinggi manusia bisa jadi semakin tinggi level pendidikannya, bisa jadi cara pikirnya berbeda dengan mereka yang lebih bodoh gitu ya, misalnya lebih rendah pendidikannya. Cara kalkulasi, mencari rezeki, kemudian cara bijaksana menentukan 1-2 pertimbangan ya, memutuskan sesuatu dalam hidup itu kan menentukan. Beauty, kecantikan. Nah, kadang-kadang orang yang lebih cantik atau orang yang lebih ganteng itu diuntungkan supaya karena support system. Nah, jadi mereka orang-orang cenderung lebih suka memandang yang cantik, mengidolakan yang ganteng, memuja kecantikan daripada mereka yang tidak cantik atau tidak ganteng. Ya. Memang ada beberapa faktor yang menentukan kebahagiaan manusia. Tadi ya, ada usia, lalu gender, etnis, education, pendidikan, lalu kecantikan atau kecakapan. Lalu bagaimana dengan religiosity, agama? Bagaimana dengan itu? Apakah menentukan happiness? Dan ternyata di sini juga ada ya, di sini ada. Hanya saja ada syaratnya ya. Jadi mereka yang menggunakan agama sebagai bagian dari kontrol diri, mengendalikan diri, itu yang bisa. Tapi kalau agamanya itu tidak berpengaruh apa-apa, misalnya hanya di KTP ya, susah ya. Orang beragama tetapi mengabaikan ajaran agama supaya tidak korupsi, dan dia korupsi, ya itu sama saja, dia tidak bahagia dari perspektif agama. Jadi yang diperhatikan dari agama itu memang cara agama yang luar biasa dalam membuat manusia itu mengendalikan dirinya. Gitu. Maka di setiap budaya agama adalah budaya puasa misalnya, ada budaya pengendalian diri masing-masing, mati raga, meditasi, saat teduh, lexio divina, apapun itu namanya, yang membuat manusia mengendalikan diri secara emosional, secara tindak tanduk, secara perkataan, secara perbuatan, supaya tidak merugikan orang lain. Ada saja cara-cara agama menyingkirkan emosi-emosi negatif. Jangan takut gitu kan. Ada itu agama. Tidak boleh cemburu. Saling berbagi, saling membantu, saling menolong, itu ada dalam agama. Itulah yang membuat manusia bahagia. Baik, ada banyak hal yang bisa Anda baca, maka tugas Anda hari ini adalah mencoba menemukan ya di artikel ini apa toh hubungan positif antara agama dan kebahagiaan manusia. Itu nomor 1. Yang nomor 2, berikan kutipan kitab suci yang mensupport bahwa agama itu membahagiakan manusia. Kitab suci sesuai dengan agama Anda masing-masing. Sekian, good luck untuk Anda semua.